Pemirsa, upaya membangkitkan kembali sektor pertanian atau Dharma Pemaculan dimulai dari Kabupaten Tabanan sebagai daerah lumbung pangan Bali terus digencarkan. Kali ini acara pelatihan dan sosialisasi kedaulatan pangan beras melalui pertanian organik plus atau biodinamik 500 yang diinisiasi Yayasan Dharma Narada YDN bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Tabanan digelar di Balai Penyuluhan Pertanian BPP Kecamatan Kediri. Kegiatan dihadiri oleh Camat Kediri, Ketua Yayasan Dharma Narada, Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, perwakilan BPP Kecamatan Kediri, serta perwakilan Subak dari Kecamatan Kediri. Kegiatan sosialisasi dan kedaulatan pangan beras ini diisi sosialisasi penggunaan dan tata cara pembuatan biodinamik 500 oleh 3 orang narasumber yang merupakan praktisi di bidang pertanian. Ketiganya adalah Made Mega Adnyana, Made Sandi, dan Putra Sedana. Dalam kesempatan tersebut, Camat Kediri menyatakan apresiasinya terhadap kegiatan ini karena faktor pertanian memiliki kekuatan bertahan bahkan di tengah pandemi COVID-19 sekalipun. Hal ini juga dijadikan momentum dalam membangkitkan gairah generasi muda untuk bertani. Pelatihan ini bagus sebenarnya, ada momentum yang dimanfaatkan secara strategik karena pada saat ini kita kan lagi mengalami pandemi. Jadi kemudian anak-anak muda sudah mulai dia melihat pertanian itu sebagai sektor yang sesungguhnya sektor yang paling bertahan dalam kondisi apapun. Jadi, pakar kan sudah bilang bahwa satu-satunya sektor yang bisa bertahan dalam kondisi seperti ini hanya pertanian. Sektor lainnya udah kolaps ya, ekonomi pariwisata udah. Jadi momen ini saya kira momen yang tepat untuk menyadarkan bahwa satu-satunya sektor yang nggak boleh hilang itu ya pertanian, karena kita nggak makan kalau nggak ada pertanian. Saya kira itu. Kalau Kediri sendiri Pak, kan mobilitasnya tinggi. Yep. Upaya Kediri menjaga ketahanan tantangan beratnya, kantong penduduk. Gimana nanti Pak kebijakannya? Ya. Semuanya berpulang dari kebijakan yang diatur oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah kan sudah tegas, sedapat mungkin untuk menghindari alih fungsi terhadap lahan-lahan yang produktif. Caranya kita protek. Tapi semuanya harus membutuhkan aware dari petani sendiri. Hal senada juga diungkapkan oleh penyuluh pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan. Kedepannya diharapkan Kabupaten Tabanan mampu memproduksi pangan sehat dan berkualitas agar hidup masyarakat menjadi sehat. Jalan satu-satunya adalah melalui pertanian organik. Kedepannya, pemasaran di bidang produk pertanian organik diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi petani. Dinas sangat mendukung sekali kegiatan pelatihan binda seperti ini, Ibu ya. Dia bukan berkomitmen di bidang media aja, Ketua Yayasan Dharma Narada di bidang pertanian juga sangat berkomitmen, sangat intens perhatiannya kan gitu mengenai pertanian organik. Karena kedepannya kita harus membuat bahan pangan yang aman, sehat, dan berkualitas untuk dikonsumsi oleh masyarakat sehingga masyarakat kedepannya akan menjadi sehat. Salah satu peserta pelatihan sangat antusias mengikuti kegiatan pelatihan biodinamik 500 karena bermanfaat untuk menyelamatkan tanah dari pestisida. Biodinamik 500 juga diharapkan bisa menyelamatkan lingkungan dan alam semesta. Tiang sebagai Ketua Sabantara Kecamatan Kediri menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi dengan pelatihan luar biasa, yang mana kami rasa itu sangat mendukung untuk menjadikan kelanjutan daripada perjuangan petani-petani khususnya yang ada di Tabanan, supaya nanti tanah itu tidak begitu cepat rusak. Kegiatan juga diisi dengan penyerahan bibit kelor dan toyo panca amerta Bali kepada perwakilan Pekalseh dan dilanjutkan dengan praktek pembuatan biodinamik 500. Desak Aryani dan Sukma, Bali TV.